Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama hadir di saat sore hari ini. Kita mau angkat pujian kita mau angkat penyembahan kita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan penyembahan kita sudah dijadikan oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembahnya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, tak lebih rindu mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik pada saat sore hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kesempatannya baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Saudara semuanya bagi berdiri. Bila ku buka mata Dan lihat wajah Tuhan, dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
lebih dalam dari isma yang ku kenal. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Ku buat kami. ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pemuji-pemuji-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Glory haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu saat sore hari ini. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bacaannya kami mau bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami semuanya Tuhan yang hadir saat sore hari ini untuk ibadah ini Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pemulihan, kesembuhan sudah kami rasakan hari ini, hingga kami boleh bersorak-sorai memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhanlah penolong dan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmur kita yang senantiasa menopang. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mau selalu bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti. Hati kita percaya, kita tetap pegang iman kita. Amin. Haleluya. Saudara semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Tuhanlah, semuanya bangkit berdiri. Kita beri sorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
satu-satunya Allah yang luar biasa buat hidup kita. Kita percaya Dialah penolong kita, Dia sudah pelihara kehidupan kita. Amin. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Kita lebih bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Karena Dialah satu-satunya penyelamat kita. Amin. Satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinan, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya Amin. sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dia satu-satunya penyelamat kita. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Berikan sorai-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita tahu bahwa Allah yang setia, Dia setia senantiasa bersama dengan kita. Dia senantiasa ada di dalam saat kita
duka suka pun Dia tetap ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Engkau Allah yang setia.
kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Nya sebentar kami akan dengar Tuhan. Biar berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan, biar menjadi dasar kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pujian kami. Biar setiap yang bernafas memuji Engkau. Terlebih hidup kami boleh melekat kepadamu Tuhan. Hidup kami terus terhubung kepada Engkau Tuhan. Biar setiap kami boleh mengenal, mengerti setiap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan sendiri yang boleh ada sore hari ini Tuhan. Kau kuasai hati pikiran kami. Biar setiap hidup kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Yang siap ditabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan benih itu boleh bertumbuh, berubah, bahkan hidup kami berbuah, boleh bermultiplikasi Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh berfungsi dan bermanfaat Tuhan. Boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sore hari malam hari ini. Kami punya Engkau Allah kami yang tak terbatas. Allah kami yang berkuasa untuk setiap kami Tuhan. Berfirmanlah untuk kami sore hari ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Robert Rumokoi, dan Ibu Gembala, ya Ibu Diana yang beri kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini saya diberi tema oleh Bapak Gembala yaitu mengenal rencana Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bersama-sama itu belum tentu bisa mengenal Bapak Ibu ya. Apalagi tema sore hari ini Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Mengenal rencana Tuhan Bapak Ibu ya. Kadang kita suami istri aja ya, yang kelihatan kadang kita ini belum tentu bisa mengenal ya. Ya saya dulu pacaran dengan istri saya sudah pacaran 9 tahun Bapak Ibu.
tak pikir saya itu bisa mengenal ya pasangan saya, istri saya. Setelah menikah, Bapak Ibu, ternyata banyak kami yang berbeda, banyak saya yang tidak tahu. Baru menikah 3 bulan Bapak itu sudah bertengkar Bapak Ibu ya. Sudah tampar-tamparan, kaplok-kaplokan. Wah ini, sudah pacaran, sudah jadi istrinya 9 tahun pacaran, enggak tahu, enggak kenal. Itu yang kelihatan. Tapi firman Tuhan sore hari ini Bapak Gembala beri saya tema mengenal rencana Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Kelihatannya sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan Bapak. Bahwa yang kelihatan aja sulit Bapak. Apalagi mengenal yang enggak kelihatan. Tapi sore hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal rencana Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan, orang percaya. Kekristenan, kepercayaan tidak menjadi ukuran engkau mengenal Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah mengenal Tuhan mungkin bertahun-tahun Bapak Ibu. Mungkin seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, mungkin seorang aktivis. Waktu kondisi baik, zona nyaman, mungkin dia masih mencintai Tuhan. Tapi waktu krisis masalah yang begitu berat, banyak orang-orang percaya tinggalkan Tuhan. Dia tidak bisa mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu di dalam kitab Yohanes katakan, Filipus adalah seorang murid Kristus ya Bapak Ibu. Murid itu tiap hari bersama-sama Yesus Bapak Ibu. Ya. Itu pun Filipus apa? Dia tidak mengenal Yesus. Dia katakan, tunjukkanlah Bapa itu padaku Tuhan. Yesus, itu cukup bagiku. Filipus itu orang yang dekat murid Kristus bersama-sama Kristus. Ternyata orang yang bersama-sama cuman percaya, belum tentu mengenal Bapak Ibu. Yesus katakan ya, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Kristus Tuhan dalam hidupku. Artinya apa? Filipus belum bisa mengenal Bapak Ibu. Tapi sore hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengenal isi hati Tuhan, mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan sama saya sama-sama, mengenal rencana Tuhan itu penting. 1, 2, 3, mengenal rencana Tuhan itu penting. Mengenal Tuhan itu penting Bapak Ibu. Ya, ini suatu hal yang luar biasa, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Di dalam Yeremia 1 Bapak Ibu ya. Mari kita baca di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, apa Bapak Ibu? Aku telah mengenal engkau Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, sekalipun kita tidak mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita enggak Bapak Ibu? Tuhan kenal kita Bapak Ibu. Banyak dari agama yang lain menganggap Tuhan itu begitu maha kuasa Bapak Ibu. Tuhan begitu tinggi, begitu kuasa. Dia kalau berdoa aja rasanya jauh gitu ya. Seperti Tuhan itu maha kudus, maha mulia. Kalau berdoa maaf, seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang kita sembah itu dekat kepada kita Bapak Ibu. Dia close dengan kita Bapak Ibu. Hubungan yang dekat setelah Tuhan itu hubungan suami istri Bapak Ibu. Hubungan suami istri, kalau suami istri itu bisa dekat, bisa mengerti ya. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani pakai kata yada, yang artinya tuh orang kalau kenal tuh orang itu mengetahui, memahami. Bahkan kalau orang mengenal itu bisa membedakan Bapak Ibu. Jadi sore hari ini bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengenal rencana Tuhan Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, kalau Tuhan ciptakan sesuatu Bapak Ibu, itu pasti punya apa? Punya rencana, punya tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan itu pasti punya destiny, punya tujuan Bapak Ibu. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan ciptakan setiap kita, itu pasti punya tujuan. Karena itu dalam kitab Yeremia katakan tadi ya, sekalipun kita tidak mengenal Tuhan itu mengenal hidup kita. Bahkan sejak dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Ini firman yang diberikan kepada Nabi Yeremia Bapak Ibu. Juga untuk kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengenal hidup kita. Kenapa kita perlu mengenal rencana Tuhan, mengerti rencana Tuhan? Kalau kita enggak mengerti rencana Tuhan, kita enggak tahu Tuhan ciptakan kita, bentuk kita itu tujuannya untuk apa? Bapak Ibu.
Terus kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, terus bagaimana Bapak Ibu? Hidup Anda nggak pernah bisa maksimal Bapak Ibu. Hidup Anda terus terjerumus. Merencanakan sesuatu nggak pernah tepat, nggak pernah mengerti kehendak Tuhan. Ya terus jatuh bangun seperti itu Bapak Ibu. Hidupmu nggak pernah bisa maksimal, ya nggak pernah bisa mencapai potensimu Bapak Ibu. Jadi next berikutnya Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya, kenapa kita ini kok perlu mengerti rencana Tuhan? Karena Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang mengenal hidup kita, karena Tuhan yang mengerti setiap rancangan dalam hidup kita. Tuhan bentuk kita itu mau jadi apa, bentuknya, shape-nya seperti apa, keinginan Tuhan itu apa, itu perlu pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita itu tahu Bapak Ibu, tujuan Tuhan ciptakan kita itu untuk apa. Jadi biar jelas apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Karena Bapak Ibu, ya Tuhan ciptakan kita kasih satu visi setiap kita, ya masing-masing diberikan karunia, talenta, bakat yang berbeda. Apa yang saya miliki ya tidak dipunyai Bu Esther, apa yang dimiliki Bu Esther tidak saya miliki. Tapi kalau kita sesuatu yang diciptakan sesuai tujuan itu menjadi maksimal, Bapak Ibu, menjadi luar biasa, Bapak Ibu. Ya, di dalam Yeremia 29:11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Next berikutnya Bapak Ibu ya. Kenapa kita itu perlu ya mengenal rencana Tuhan? Di dalam Amsal 19 ayat 21 dalam terjemahan sehari-hari, firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak orang dapat membuat apa Bapak Ibu? Rencana. Tetapi rencana Tuhanlah yang akan apa? Terlaksana. Manusia itu boleh Bapak ya, mereka-reka jalannya. Tapi Tuhan yang menentukan apa Bapak Ibu? Arah langkahnya Bapak Ibu. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu. Sejak saya pilot Tuhan izinkan ya krisis dalam kehidupan saya. Semua rumah sudah disita Bapak Ibu. Saya ada kantor yang boleh ditolong teman saya dari Jogja. Sudah saya lunasi dulu utangmu, kamu boleh tempat itu dulu Bapak Ibu. Oh ya sudah, kalau gitu apa? Saya siapkan. Saya buat rumah di kantor saya Kediri, lantai 2 saya buat kamar Bapak Ibu. Sudah betulin buat kamar habis 40 juta. Sudah kita pindah aja di Kediri, tinggal di kantor. Sudah saya rencanakan, saya bangun Bapak Ibu. Tiba-tiba 2 bulan kemudian teman saya ganti pikiran. Enggak tahu kena masalah apa, tiba-tiba kantornya diminta, disita lagi Bapak Ibu. Sudah bangun, sudah buat, sudah direncanakan, enggak jadi. Akhirnya saya, ya kita ini kemana ya, ini kalau disita semua enggak punya rumah. Kita jalan-jalan, lihat di Ngunut, ada tempat yang disewakan Bapak Ibu. Akhirnya saya sewa. Ya karena saya diberi sama teman saya, mungkin kamu enggak boleh kerja lagi money changer ya, mungkin kerja yang lain ya. Saya punya teman di Samben, kamu jualan roti saja. Oh ya kayak Pak Untung ya, jualan lapis kukus ya luar biasa berkatnya ya. Sekarang sudah termasuk omset yang besar di Jawa Timur. Akhirnya saya cari tempat Bapak Ibu, di Ngunut, sewa tempat 40 juta, sudah saya tetap di Pare. Teman saya, supplier dari LKI katakan, itu kalau kamu tinggal di Pare, kalau tokomu di Ngunut, itu enggak ada sulnya. Kalau jualan roti itu harus ada yang punya. Nanti kamu bisa buat produk-produk dari Hermon. Akhirnya kita putuskan. Saya sama istri saya pindah ke Ngunut Bapak Ibu. Buat kamar, 2 kamar. 1 kamar saya, 1 kamar Tinus, 30 juta. Waktu itu Topper datang pernah kunjungi saya di Ngunut. Di pinggir jalan saya kontrak di Ngunut. Sudah Bapak Ibu direncanakan, sudah dibuat. Seminggu Desember, seminggu sebelum buka Bapak Ibu, itu etalase sudah dibuat, papan nama neon box sudah dibuat, semua sudah didesain bagus, habis ratusan juta Bapak Ibu. Saya sudah tinggal di sana Bapak Ibu, seminggu sebelum pembukaan Bapak Ibu. Ya nanti tanggal 21 kita buka sebelum Desember. Ya kalau lebaran nggak keburu, nanti kita kejar Natalan, pasti nanti jualan roti rame. Akhirnya Bapak Ibu, seminggu sebelum buka apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba Bapak Ibu, tukang yang masang papan nama Bapak Ibu, itu akhirnya dipanggil dengan hotel yang lain. Bapak di mana? Di Dembok Panjer katanya.
Oh iya, ini papan nama saya rusak, bisa ke tempat saya. Ini kebetulan outlet yang satunya itu di Ngunut. Akhirnya dari Panjer dipanggil tukang ngunut. Loh, Bapak dari mana? Dari Demuk. Dari mana? Ya mau jual lapis kukus. Dari mana? Tempatnya Pak Jangsen. Loh kok buka di situ? Loh, ini kan area saya. Itu nggak boleh pelanggaran area. Saya sudah buka outlet, ini tempat saya, nggak boleh orang lain buka. Akhirnya orang itu demo Pak, buka lapor ke Lapis Kukus Indonesia. Dia katakan gini, kalau Panjer dibuka, saya tutup 7 outlet. Padahal orang ini dulu yang bantu teman saya merintis, omsetnya banyak. Kalau Pak Jangsen dibukakan, outlet saya tak tutup semua, saya mau ngambil Lapis Kukus Surabaya Bapak. Akhirnya Bapak Ibu, sudah mau buka itu loh, etalase sudah dibuat semua, didesain bagus, saya sudah senang, banyak tetangganya lewat, sudah dipasang ya roti, ya Balitar, Lapis Kukus, Joyoboyo, Tugu Malang, wes lengkap, wah ini pasti rame nih. Tetangganya tanya semua kapan bukanya, ya nanti minggu depan. Tiba-tiba Bapak Ibu ya, karena di demo ya orang yang keberatan di hotel yang lain ini, akhirnya owner telepon istri saya, maaf Bu Deborah ya, saya nggak bisa jadi mensuplai, nggak bisa buka. Sudah mau buka itu nggak jadi Bapak Ibu. Karena itu disini katakan banyak orang dapat membuat apa? Rencana. Tapi rencana Tuhanlah yang akan terlaksana Bapak Ibu. Sudah tinggal di Ngunut. Akhirnya jual roti nggak jadi. Tempat sudah kontrak, akhirnya tempatnya kosong. Wes boyong andek Ngunut. Saya ngomong Pak Robert ini mau ke Ngunut ini. Ya bolak-balik di Ngunut. Ternyata di Ngunut ya sudah jualan roti aja di Ngunut. Jualan online. Dulu di Pare banyak, Kediri dekat, cari bahan, cari kemasan banyak. Begitu di Ngunut banyak orang pesen. Ternyata begitu orang pesen cari kemasan di Ngunut nggak ada tokonya kecil-kecil. Kalau pesen cari kemasan ke Kediri, dari Ngunut berangkat ke Kediri, balik lagi Ngunut. Bolak-balik, lama-lama capek istri saya sakit. Wes ndek mana lagi saiki? Wes daripada jauh-jauh, balik Pare boyongan meneh Bapak Ibu. Ndek Pare. Setelah di Pare, bingung, ini pengadilan katakan nanti lelang ini mau disita rumahnya. Lah ya terus ndek endi iki Bapak Ibu. Wes, saya punya kantor saya sudah katanya nggak boleh kerja money changer. Akhirnya kantor saya yang money changer 5 tahun tutup itu tak bangun lagi Bapak Ibu, habis 30 juta. Sekarang tak bangun lagi kamar, pindah lagi sekarang. Ndek Kediri Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar Bapak Ibu ya, dari kondisi ini ya. Di sini katakan banyak orang dapat membuat rencana, tapi rencana Tuhanlah yang akan terlaksana. Karena kita harus ini Bapak Ibu, harus paham betul ya, rencana Tuhan isi hati Tuhan. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur ke Bapak Ibu? Karena itu pengenalan akan Tuhan itu penting Bapak Ibu. Selama saya nggak pernah mengerti isi hati Tuhan, itu bolak-balik, bingung Bapak Ibu. Orang kalau lagi punya masalah itu bingung Bapak Ibu. Mau kemana ya bingung, sini salah, banyak orang menyalahkan, banyak orang menghakimi, nah, bingung Bapak Ibu. Tapi percaya, terima kasih Om Robert ya, berikan tema ini, untuk saya boleh mengerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu, ya jadi next berikutnya Bapak Ibu, jadi pengenalan akan Tuhan itu penting, next. Kenapa Bapak Ibu ya, kita harus mengenal rencana Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan siapa Bapak Ibu? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, yang apa Bapak Ibu? Dipersiapkan Allah apa? Sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita itu Bapak Ibu, sesuatu sesuai dengan gambar Allah, sesuatu yang khusus, yang spesial Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita itu untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini diciptakan Tuhan sudah punya rencana Bapak Ibu, sejak dalam kandungan ibu kita. Beribu-ribu tahun dia sudah punya rencana atas hidup kita, dia persiapkan kita ya sebelumnya. Dan supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan kita bisa hidup di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Next berikutnya Bapak Ibu ya. Apa yang kita dapat Bapak Ibu? Kenapa kita perlu mengenal rencana Tuhan Bapak Ibu? Waktu kita boleh hidup dalam rencana Tuhan, mengenal rencana Tuhan Bapak Ibu, kita bisa menjadi apa?
hidup sesuai dengan tujuan penciptaan, hidup sesuai dengan Tuhan ciptakan kita. Kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Hidup kita bisa maksimal, Bapak Ibu. Kalau engkau hidup sesuai dengan tujuan Allah penciptaan Tuhan, hidup menjadi luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ada mahasiswa yang saya ajar di Pacet, Bapak Ibu. Orangnya itu ya jelek, biasa-biasa. Waduh, tapi kalau dia, Bapak Ibu, dia memuji Tuhan, suaranya luar biasa. Banyak orang dilawat, banyak orang mengalami mujizat penyembuhan lewat pujian. Itu talenta yang spesial, Bapak Ibu, yang Tuhan berikan. Kita bisa hidup kita apa? Bisa maksimal. Tapi kalau kita tidak tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas kita, hidup kita nggak pernah bisa maksimal. Ya, kalau kita tahu rencana Tuhan, isi hati Tuhan, kita bisa apa? Menyenangkan isi hati Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, penciptaan Tuhan, hidup kita bisa maksimal, hidup kita bisa menjadi terang dan garam, bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup yang penuh harapan, bahkan ini apa? Membangun kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Jadi itu menjadi orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Jangan pernah engkau rendah hati, jangan merasa Tuhan, aku ini orang enggak punya Tuhan, aku ini Tuhan, orang desa Tuhan. Bahkan ada teman saya di jalan raya katakan, aku ki goblok, jangan wala goblok ki gak koyo aku. Loh, kamu itu luar biasa, kamu itu gak goblok. Banyak orang itu, aku ini bodoh, aku ini miskin, aku ini orang desa, aku ini gak layak. Tapi firman Tuhan ajarkan malam ini, engkau adalah ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, engkau adalah gambar Allah, engkau adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau engkau hidup sesuai dengan rencana Allah, kehendak Tuhan, sesuai dengan ciptaannya, engkau jadi orang yang luar biasa. Hidupmu menjadi maksimal. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, baca sama-sama yang tadi saya baca, mengenal Tuhan adalah kunci kehidupan. 1, 2, 3, mengenal Tuhan adalah kunci kehidupan. Kenali isi hati Tuhan Bapak Ibu. Saya enggak tahu malam hari ini berapa tahun engkau mengenal Tuhan, berapa tahun engkau melayani Tuhan. Sudahkah engkau mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidup? Ya, next berikutnya. Oke, bagaimana mengenal rencana Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu ya? Yang pertama, Bapak Ibu ya, karena mengenal rencana Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, itu sesuatu yang tidak kelihatan abstrak. Tapi kita sebagai orang percaya, kita bisa mengenal karena Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu. Walaupun Dia Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha kuasa, tapi Dia dekat kepada orang yang rendah hati dan orang yang remuk hati. Tuhan kita sembah itu dekat kepada kita, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu? Amin. Dia dekat, Bapak Ibu. Di sini katakan ya, bagaimana Bapak Ibu ya, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yaitu harus apa Bapak Ibu? Dekat kepada Tuhan. Yang bersama-sama aja belum tentu mengenal. Jadi apa? Kita harus semakin dekat. Kita harus punya intimasi, keintiman bersama Tuhan setiap hari. Di dalam Yakobus 4:8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kamu menjauh, Tuhan jauh enggak? Simple Bapak Ibu. Kalau engkau mau dekat kepada Tuhan, dekatlah Tuhan. Dia akan mendekat kepadamu. Dia Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa. Tapi Dia close, begitu dekat dengan hidupmu Bapak Ibu. Ya, next berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk dekat kepada Tuhan ya, di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa dan roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 katakan Bapak Ibu ya, karena Allah adalah roh, karena itu apa? Sembahlah Dia dalam apa? Dalam roh. Bapak Ibu. Berapa banyak kita nggak bisa dekat dengan Tuhan karena kita nggak tahu Bapak Ibu. Allah yang kita sembah itu adalah roh Bapak Ibu, karena sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Kan itu Bapak Ibu, untuk kau bisa dekat kepada Tuhan, ada 3 hal Bapak Ibu. Perlu yang namanya truth, worship, dan fellowship. Truth perlu apa? Perlu kebenaran, perlu firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selama engkau enggak terus disiplin rohani, terus bertekun dalam firman Bapak Ibu, engkau enggak pernah bisa mengerti kehendak Tuhan, enggak pernah bisa mengerti isi hati Tuhan.
Menyembah Dia dalam roh, engkau perlu berdoa. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu setiap hari berdoa, terus hidup dalam manusia roh Bapak Ibu. Ya, perlu truth, perlu kebenaran, perlu worship, perlu pujian. Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Saya seringkali Bapak Ibu, kalau pagi gitu ya, saya seringkali memuji Tuhan ya. Lewat pujian penyembahan, Bu Esther itu sama dengan saya ya. Kalau saat saya memuji, kadang mandi pagi memuji itu, saya alami Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya seringkali di jalan gitu Bapak Ibu. Saya memuji Tuhan itu saya ngalami lawatan Tuhan Bapak Ibu. Saya menangis di jalan Tuhan luar biasa. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Bapak Ibu. Saya ini pernah mencoba Bapak Ibu ya, dalam satu hari, Tuhan saya mau memuji Tuhan, satu hari 10 kali. Jam saya itu tak timer Bapak Ibu, jam 8, jam 10, jam 11, pokoknya satu hari itu tak timer Bapak Ibu. Begitu saya di jalan, di tol, ini timer saya bunyi, saya berhenti, saya memuji Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah, nggak ngerti, pokoknya berdoa memuji Tuhan Bapak Ibu. Wah itu luar biasa, satu hari 10 kali itu Bapak Ibu. Tepat malam Bapak Ibu jam 2 malam saya nangis, saya ngalami Tuhan luar biasa. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga mengalami keintiman bersama Tuhan. Mau Bapak Ibu? Ya, next berikutnya ya. Lewat firman, ya di dalam Mazmur 119 ayat 5 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ya, ini Mazmur 22 ayat 3. Ya, di dalam pujian Tuhan bertahta di atas pujian. Lewat firman dalam Mazmur 32 ayat 8 katakan, aku hendak apa? Mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Terus hidup dalam manusia batinnya setiap hari. Bangun manusia rohmu Bapak Ibu. Hidup disiplin setiap hari. Kan itu Bapak Gembala, Pak Robert, ya buat renungan firman setiap hari. Ya, saya seringkali baca setiap pagi, tiap hari. Firman itu supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Tahu jalan hidup kita. Tahu kehendak Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Itu yang pertama apa? Untuk kita bisa mengenal rencana Tuhan harus apa? Dekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu? Ya, yang kedua, next ya. Yang kedua untuk mengerti rencana Tuhan yaitu apa? Lewat kemauan dan kekuatan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Di dalam Filipi 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Bapak Ibu. Lewat kemauan kita ya, lewat passion kita ya, lewat talenta kita ya, lewat bakat kita Bapak Ibu, kita ini bisa mengenali Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada lewat kemauan, lewat kerelaan, lewat kekuatan. Berapa banyak Bapak Ibu? Kalau Anda kepingin tahu Tuhan bentukmu seperti apa, ciptaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda melakukan sesuatu, Anda ini punya passion, Anda itu senang melakukan. Itu sebuah tanda Bapak itu, bahwa itu tujuan Tuhan ciptakan engkau di situ Bapak. Jadi di sini next ya, ada 5 dimensi ya, untuk kita bisa mengenali ya penciptaan Tuhan atas hidup kita ya. Jadi di sini ya bisa ada 5 tanda untuk kita bisa mengenali ya hidup kita itu Tuhan ciptakan untuk apa. Yang di sini ada 5 dimension of giftedness ya, 5 dimensi dari bakat. Tuhan ciptakan kita itu seperti apa? What is your shape? Bentuk kita itu apa sih? Tuhan mau jadikan kita apa? Yaitu yang pertama lewat apa? Abilities Bapak Ibu. Apa? Lewat kemampuan yang kita punya Bapak Ibu. Setiap orang itu punya kemampuan, tapi waktu kau bisa melihat kemampuan dalam hidupmu, abilities dalam hidupmu Bapak Ibu, kau bisa mengenal ini loh potensiku, itu loh kekuatanku, inilah kemampuanku ya.
Lewat apa? Subject matter, lewat subjek bidang yang membuat engkau tertarik. Kadang orang lihat sesuatu, kok saya tertarik dengan elektronik. Oh, passionnya dia di situ. Dia ahlinya di situ. Jadi lewat ini, lewat subjek ya, matter, lewat apa? Circumstances ya. Artinya apa? Lewat kondisi keadaan ya, orang itu bisa berfungsi dan mendorong motivasinya. Lewat kondisi keadaan, lewat apa? Relationship, hubungan yang Tuhan berikan, itu kita bisa mengenali. Tuhan ciptakan kita itu untuk apa, Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu ya? Lewat passion kita, kemampuan kita, setiap kita tertarik kepada benda-benda apa, lewat ini apa? Kondisi, keadaan, lewat hubungan yang Tuhan izinkan, terus berikutnya apa? Payoff, hasil pencapaian. Kalau kita melakukan sesuatu, kita merasa puas, kita merasa senang luar biasa. Itu loh passionmu. Itu loh Tuhan ingin ciptakan engkau. Seperti itu Bapak Ibu. Bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi lewat apa? Lewat kemampuan, giftness Bapak Ibu ya. Anugerah kasih karunia talenta yang Tuhan berikan. Kekuatan, kemampuan, kerelaanmu Bapak Ibu. Di situ engkau bisa melihat tujuan Tuhan ciptakan hidupmu Bapak Ibu. Sehingga engkau bisa mengenal, oh maksud Tuhan, saya ini jadi ini lah Tuhan. Pak Tek itu dulu pegawai saya Bapak Ibu ya. Biasa-biasa, wes kelewas-kelewes biasa gitu, kadang pagi jualan tahu. Loh, orang enggak lihat. Tapi kalau sudah di mimbar ini dia memuji Tuhan ya. Sering istri saya menangis lihat Pak Tek memuji Tuhan. Dia alami Tuhan. Dia seorang pemuji worship Bapak Ibu. Setiap kita ini spesial Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ngomong sebelahmu, kamu itu ciptaan spesial. Kamu itu luar biasa. Amin. Ya, oke ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, untuk kita bisa mengerti rencana, mengenal rencana Tuhan. Yang ketiga yaitu setia pada proses pembentukan Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau saya enggak setia Bapak Ibu, sudah rumah disitai semua, kantor disitai semua, bingung ke sana kemari enggak ada ya. Kalau saya enggak setia dengan prosesnya Tuhan Bapak Ibu, saya sudah tinggalkan Tuhan. Tapi saya belajar mengenal isi hati Tuhan, pasti Allah turut bekerja dalam segala hal itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau Anda ke depan buntu, berarti Anda belajar dari kondisi, dari situasi Bapak Ibu. Berarti itu bukan jalanmu. Kalau saya ke Kediri enggak boleh, berarti Tuhan saya enggak boleh ke Kediri. Saya berangkat pindah ke Ngunut sama Tuhan ditutup lagi, ini bukan kamu ke situ. Saya sekarang di Kediri, kalau Tuhan izinkan berarti ya ini tempat saya. Amin. Jangan bersungut-sungut, terus setia pada proses pembentukan Tuhan Bapak Ibu. Next, berikutnya Bapak Ibu ya. Di dalam Ayub 23 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan hari ini Bapak Ibu, masalah tantangan krisis dalam hidupmu, Tuhan rasanya ini enggak sesuai apa yang saya harapkan, enggak sesuai yang saya rencanakan Tuhan, rasanya enggak mungkin Tuhan. Jangan di tengah proses yang Tuhan izinkan Bapak Ibu, engkau tinggalkan Tuhan. Kita lihat Yusuf Bapak Ibu. Yusuf adalah anak yang dari Yakub yang dikasih oleh Yakub lebih dari saudara-saudaranya. Waktu Yusuf dia dapat mimpi dari Tuhan, dia katakan berkas-berkasnya dia berdiri tegak dan apa? Semua berkas-berkas saudaranya menyembah kepada dia. Dia katakan kepada Yakub, katakan kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia katakan matahari dan bulan dan 7 bintang menyembah sujud kepadaku. Saudaranya marah. Memangnya kamu mau jadi raja? Memangnya kamu mau jadi Tuhan? Waktu itu apa Bapak Ibu? Yusuf berumur 17 tahun. Dia dapat visi dari Tuhan. Tuhan ciptakan, Tuhan itu sudah punya rencana atas hidup Yusuf. Yusuf akan menjadi seorang penguasa di Mesir Bapak Ibu. Tapi waktu itu Yusuf belum mengerti Bapak Ibu. Tapi dia percaya, dia terus melekat kepada Tuhan, dia terus setia pada proses Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya saudaranya justru tambah tidak suka dengan Yusuf, tambah dibenci saudara-saudaranya, karena bapaknya Yakub lebih mencintai dari anak-anak yang lain. Dibikinkan jubah yang indah, wah anak manja, anak yang cintai. Akhirnya Bapak Ibu, Yusuf itu Tuhan ciptakan untuk menjadi penguasa, tapi apa yang dialami Bapak Ibu? Akhirnya Yusuf justru apa? Dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh.
Loh, Tuhan izinkan Bapak Ibu, Yusuf ngalami, dibuang di sumur, bahkan dia menjadi budak, dijual di Mesir kepada Potifar Bapak Ibu. Saya baca dalam kebenaran firman Tuhan, dia dijual waktu itu berumur 17 tahun Bapak Ibu. Tapi dia menjadi penguasa pada umur 30 tahun Bapak Ibu. Ternyata 17 tahun Tuhan izinkan Yusuf dia boleh menjadi seorang budak. Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk masuk penjara. Tuhan izinkan masalah dalam hidup Yusuf. Menjadi budak, dijual, mengalami masa sulit. Bahkan 13 tahun masuk penjara, sudah dilupakan oleh juru minum, juru roti Bapak Ibu. Rasanya sudah enggak ada harapan. Kalau Anda enggak setia dengan proses Tuhan Bapak Ibu, waktu itu Yusuf sudah tinggalkan Tuhan, dia menghujat Tuhan. Tapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan Bapak Ibu. Bahkan singkat cerita waktu Fir'aun punya satu mimpi Bapak Ibu. Tidak ada di bangsa itu yang bisa menafsir mimpi dari Fir'aun Bapak Ibu, Raja Fir'aun. Akhirnya dia teringat juru minum itu. Saya punya teman di penjara, Yusuf. Inilah waktu Tuhan Bapak Ibu. Yusuf akhirnya bisa menerjemahkan mimpi dari Fir'aun. Dia diangkat menjadi penguasa. Amin Bapak Ibu. Setia. Karena ia tahu jalan hidupmu, jalan hidupku. Kalau Tuhan izinkan ujian, aku akan timbul seperti emas Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu, kenali isi hati Tuhan. Mengerti rencana Tuhan, mengerti isi hati Tuhan itu penting. Biar engkau terus melekat kepada Tuhan. Lewat kemampuan, talenta, kemauan, kerelaan, passion dalam hidupmu, engkau bisa mengenali isi hati Tuhan. Dan engkau terus setia pada proses pembentukan Tuhan. Engkau akan terima janji Tuhan. Hidupmu menjadi maksimal, hidup sesuai dengan tujuan Allah. Mau Bapak Ibu, kenali Tuhan, kenali isi hatinya, supaya hidupmu menjadi luar biasa, hidup menjadi maksimal, lebih dari orang rata-rata. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri ya. Saya rindu pemain musik boleh maju, kita angkat satu pujian. Ajar kami Tuhan, untuk menghitung hari-hari dalam hidup kami, supaya setiap kami punya hati yang bijaksana. Berapa banyak kita buang waktu kita, hidup kita. Hidup tidak sesuai dengan tujuan Allah Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Musik dengan lembut dulu, angkat pujian ya. Haleluya. Musik dulu, instrumen aja dulu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu, apa rencana Tuhan, isi hati Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu. Sejak COVID-19 Tuhan izinkan, saya harus pilot, semua rumah kantor harus tersita Bapak Ibu. Saya enggak tahu Tuhan bawa saya, banyak keluarga-keluarga yang hancur bercerai. Tuhan bawa saya melayani orang-orang di Jogja, melayani orang-orang yang mau bunuh diri di Jember, di Madiun, di kota-kota. Ada berapa pulau Bapak Ibu. Bahkan kemarin Bapak Ibu, Tuhan saya kemana Tuhan ya? Dia kata itulah hidupmu. Kemarin ada orang Bapak Ibu, ada jemaat yang menengah ke bawah, banyak domba-domba di daerah Banyu Urip. Dia seorang pelacur mucikari yang tidak digembalakan, dia telepon Pak Jangsen, layani sana. Saya enggak tahu Bapak Ibu, Tuhan saya bukan hamba Tuhan, saya orang biasa Bapak Ibu. Tuhan minta saya datang layani jiwa-jiwa, keluarga-keluarga. Saya ngomong sama istri saya lah ke Surabaya ya. Di tengah kawasan yang kumuh, banyak orang-orang yang enggak punya, enggak bisa makan, Tuhan. Pak Jangsen tolong layani. 2 minggu sekali lah. Saya mau hidup sesuai rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Tapi waktu saya hidup dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu, ada kasih karunia, ada mujizat yang luar biasa. Di tengah masa sukar, saya terus fokus kepada jiwa-jiwa. Saya ke Jogja, saya ke Jember, kayak ke Banyuwangi. Saya layani orang-orang jiwa-jiwa.
Banyak keluarga boleh ngalami Tuhan. Waktu kau hidup dalam rencana Tuhan, hidup menjadi maksimal. Itulah isi hati Tuhan atas hidupmu Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari dalam hidup kami. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Sore hari ini Tuhan ingin mengajar setiap kita. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah. Saja angkat pujian ini, katakan ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Apakah sampai saat ini Bapak Ibu kau sudah mengenal rencana Tuhan atas hidupmu? Apakah selama ini kau hanya mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu? Berapanya hidupmu tidak bisa maksimal, kau jatuh bangun. Mungkin kau hari ini orang yang bingung. Engkau yang gak tahu arah Tuhan, saya mau kemana Tuhan. Rasanya hidup kami tidak ada masa depan. Rasanya semuanya tertutup Tuhan. Sesuatu yang tertutup bukan berarti tidak baik bagi Tuhan. Belajar dari setiap kondisi yang Tuhan izinkan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tutup jalan-jalan di dalam hidupmu supaya hidupmu baik, hidupmu sesuai dengan rencana ciptaan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan ciptakan kau adalah ciptaan-ciptaan yang spesial. Kau adalah orang-orang yang luar biasa. Tetaplah berespon benar. Tetap setia pada proses pembentukan Tuhan atas hidupmu. Tetap setia taat seperti Yusuf. Tuhan angkat Yusuf. Tuhan muliakan Yusuf. Kalau Tuhan sudah pilih, kalau Tuhan sudah tetapkan, Dia sucikan, Dia perlengkapi, Tuhan akan muliakan hidupmu. Tuhan akan angkat hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Haleluya.
untuk lebih lagi mengenal Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengenalan kami akan Engkau Tuhan, sejauh mana kami mengenal Engkau Tuhan, sejauh itu kami boleh diberkati di dalam Engkau Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan mengenal rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap apapun yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Ajari kami lebih lagi Tuhan akan mengenal Engkau dalam hidup kami Tuhan. Berkati Pak Jangsen Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya hidupnya Engkau pakai dengan lebih luar biasa lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hidup kami dan kami mau hidup terus dalam rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami mengundang tim kolektor untuk maju. Ibu Esther, doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat luar biasa sudah kami terima. Jika sebentar Tuhan, kami akan memberikan apa yang ada dalam hidup kami, biarlah Tuhan Engkau yang akan menganugerahi kami, supaya kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau. Kami mau Tuhan memberikan persembahan pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama-Mu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama, Dengar Dia panggil nama, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama-Mu. Oh, kiranya haleluya. Oh, kiranya puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranya dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh, kiranya haleluya. Oh, kiranya puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranya, oh, kiranya haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Waktu selanjutnya kami ada pengumuman? Tidak ada. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Engkau yang layak Memuji kebesaran-Mu.
mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini Tuhan. Atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Jangsen Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mau dekat dengan Kau Tuhan, kami mau rendah hati, kami mau setia dalam proses Tuhan. Kami tahu apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu yang luar biasa, rencana besar yang Kau sediakan kepada kami adalah damai sejahtera dan sukacita kepada hidup kami. Terima kasih buat anugerah kasih setia-Mu, kami akan tangkap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami akan praktek di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat itu turun kepada kami semuanya ketika kami mau dekat dengan Engkau, ketika kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu, ketika kami mau setia dalam proses Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang bawa damai sejahtera sukacita yang hanya dari Engkau, dan kami yakin dan percaya kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus beserta dengan kami semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, ucapan syukur dan sukacita. Marilah kita bersama-sama menerima dan membawa pulang segala berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, cinta Kristus Yesus yang sempurna terus melingkupi kehidupan kita semua di dalam persekutuan Allah, Roh Kudus yang memberikan sukacita, yang memberikan penghiburan, yang memberikan damai sejahtera, bahkan melimpahkan kuasa yang dahsyat menjadi bagian dalam kehidupan kita semua mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang menebus kehidupan kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya.